Halo, selamat sore Tribuners. Senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 11 Mei 2026, di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Tinjau lokasi longsor di BTN Gadihu, Wali Kota sebut pembangunan tidak penuhi aspek teknis. Wali Kota Ambon Bodewin Watimena meninjau lokasi longsor di kawasan Gadihu BTN Gadihu, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku pada Sabtu 9 Mei 2026. Peninjauan oleh orang nomor 1 Kota Ambon pasca terjadi bencana alam longsor itu berlangsung pada Jumat 8 Mei 2026. Akibat insiden ini, sebanyak 10 rumah mengalami kerusakan bangunan yang serius. Terinci 1 unit rumah ambruk, sedangkan 9 lainnya rusak. 3 unit diantaranya rusak pada bagian dapur. Wali Kota saat peninjauan didampingi PLT Sekretaris Kota Ambon Robert Sapolete, kemudian Kepala Pelaksana BPBD Fritz Tatipikalawan, Kepala Dinas Sosial Wendy Pelopesi, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Perkim Ivoni Latputi, dan Kepala Satpol PP Silver Leitemia. Berdasarkan hasil pemantauan, Wali Kota menyebutkan pembangunan ini tidak memenuhi aspek pertimbangan teknis. Meski begitu, upaya penanggulangan tanggap darurat bencana kepada korban telah dilakukan Pemkot Ambon dengan memberikan logistik berupa tempat tidur, selimut, dan makanan siap saji. Selanjutnya saat ini pemerintah Kota Ambon telah menghubungi pengembang BTN untuk melakukan penanganan lanjutan kepada rumah-rumah korban. Wali Kota menjelaskan mekanisme penyerahan perumahan dari pengembangan kepada pemerintah. Hal ini memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah dalam mengelola dan mengurus sarana dan prasarana umum. Menurutnya, pembangunan rumah bukanlah soal hari ini, melainkan hunian untuk jangka panjang dengan rasa aman dan nyaman. Namun, kejadian longsor yang terjadi ini sangat disayangkan oleh Wali Kota. Bodewin mengimbau masyarakat untuk tidak membangun rumah pada lereng-lereng bukit yang dapat membahayakan diri sendiri dan banyak orang. Satu hal yang kita harus ingat bahwa semua kita menginginkan supaya memiliki tempat tinggal hunian yang aman. Nah, yang terjadi adalah hari ini kita melihat bahwa pembangunan yang dilakukan ini menurut saya tidak memenuhi aspek pertimbangan teknis yang cukup dari pihak pemerintah. Nah, kita menghimbau begini, silakan masyarakat membangun rumah tetapi pada tempat-tempat yang aman. Karena kita ingin hidup lama di rumah yang kita bangun. Saya sangat tidak sepakat kalau lereng-lereng bukit ya digunakan untuk sebagai tempat pemukiman. Karena kita pikir jangka panjang, bukan hari ini. Nah, kejadian seperti ini menjadi pelajaran bagi kita. Nah, kita berharap pihak pengembang bertanggung jawab terhadap kejadian ini. Mekanisme kita di pemerintah, pihak pengembang membangun, mereka menyerahkan kepada pemerintah, baru itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengurusnya. Prasarana-sarana umumnya kita yang mengurus. Berita selanjutnya, Tribuners, Pekan Imunisasi Dunia 2026, Pemprov Maluku sebut pentingnya investasi kesehatan jangka panjang. Pekan Imunisasi Dunia atau PID 2026 Provinsi Maluku kembali diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku berkolaborasi dengan UNICEF perwakilan Ambon di lapangan Patimura, Kota Ambon, Maluku pada Sabtu 9 Mei 2026. Kegiatan rutin tahunan ini digagas oleh World
Health Organization atau WHO bersama Kementerian Kesehatan RI dan UNICEF tahun ini dengan tema lengkapi imunisasi sepanjang usia. Sementara PID 2026 di Maluku tahun ini mengusung tema bebas penyakit Maluku hebat par Maluku pembaik. Dengan slogan lindungi diri, lindungi semua, Maluku hebat. Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Maluku Sadlile, UNICEF Perwakilan Ambon Hengki Wijaya, Ketua PKK Provinsi Maluku Maya Bebi Lewerisa, dan jajaran OPD lingkup Pemprov Maluku. Pekan Imunisasi Dunia merupakan momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran imunisasi dalam melindungi kesehatan individu maupun komunitas. Kampanye global ini menegaskan bahwa vaksinasi adalah salah satu intervensi kesehatan paling efektif, aman, dan terbukti mampu mencegah berbagai penyakit menular berbahaya. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Dr. Elna Siturisme Anakota dalam sambutannya berkomitmen untuk menghadapi tantangan imunisasi di masyarakat. Ia menjelaskan sebagai tantangan yang terjadi di lingkup masyarakat membuat pemenuhan imunisasi pada anak-anak tidak lengkap, seperti rendahnya kesadaran masyarakat hingga kurangnya informasi tentang vaksin imunisasi. Menghadapi permasalahan itu, Elna berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dengan melibatkan masyarakat. Di sisi lain, Elna juga memberikan apresiasi kepada tenaga kesehatan, kader, dan mitra yang telah bekerja sama untuk melindungi generasi Maluku. Menurutnya, kegiatan ini bukanlah sebuah rutinitas tahunan, tetapi menjadi pengingat bahwa kebutuhan imunisasi sangat penting pada periode emas anak-anak. Sementara itu, Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Maluku, Sadalili, di Ambon Minggu mengatakan pelaksanaan PID 2026 menjadi langkah strategis dalam memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya imunisasi sebagai investasi kesehatan jangka panjang bagi generasi penerus bangsa. Ia menjelaskan tantangan geografis Maluku sebagai daerah kepulauan dengan 1.422 pulau tidak menjadi penghalang dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang merata dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Menurut dia, PID 2026 juga menjadi momentum penting untuk meningkatkan kembali kesadaran masyarakat mengenai pentingnya imunisasi sebagai perlindungan optimal bagi seluruh kelompok usia dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Pemprov Maluku lanjutnya juga berkomitmen mendukung transformasi sistem kesehatan nasional, khususnya penguatan layanan primer dengan imunisasi sebagai salah satu intervensi esensial sepanjang siklus kehidupan. Sadali menambahkan keberhasilan program imunisasi membutuhkan kerja keras, inovasi, ketangguhan, serta kolaborasi lintas sektor yang kuat agar pelayanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat di wilayah sulit diakses. Melalui momentum PID 2026, Pemprov Maluku mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan cakupan imunisasi, memperluas edukasi kepada masyarakat dengan sistem pelayanan hingga tingkat desa dan dusun, serta mengoptimalkan peran tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dalam membangun kepercayaan publik terhadap imunisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal ini sejalan dengan agenda transformasi sistem kesehatan nasional, layanan primer yang menempatkan imunisasi sebagai salah satu intervensi efektif untuk menyukseskan program imunisasi. Jauhkan kami dari segala, karena setiap tetes vaksin yang diberikan sebagai perisai kesehatan
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita beralih ke berita lainnya, Tribuners, pelepasan 528 siswa SMA Negeri 1 Ambon, Resonance Echoes jadi simbol gema generasi hebat Maluku. SMA Negeri 1 Ambon sukses menggelar acara pelepasan siswa kelas 12 tahun akademik 2025-2026 dalam suasana meriah, emosional, dan penuh makna di Gedung Plaza Presisi Tantui, Kota Ambon, Sabtu 9 Mei 2026 malam. Sebanyak 528 siswa resmi dilepas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui sebuah malam syukuran dan selebrasi bertajuk Resonance Echoes. Tema tersebut dimaknai sebagai simbol angkatan yang bersatu dalam satu frekuensi kuat dan terus menciptakan dampak yang bergema meski telah meninggalkan sekolah. Acara pelepasan berlangsung hikmat sejak awal dengan prosesi masuk Pataka SMA Negeri 1 Ambon. Kegiatan kemudian dilanjutkan laporan Ketua Panitia Esther Pelamonia serta testimoni Ketua Angkatan Jeiza Syarana Mungal. Nuansa elegan terasa sepanjang malam melalui konsep Casino Night hingga pengemasan acara yang dipadukan dengan unsur kreativitas dan kebersamaan khas siswa Angkatan 2026. Salah satu momen paling mengharukan dalam acara tersebut adalah penyematan selayar kepada 45 lulusan terbaik SMA Negeri 1 Ambon. Suasana ruangan mendadak emosional saat para siswa memberikan bunga kepada kepala sekolah, guru, dan orang tua mereka, diiringi lagu Terima Kasih Ayah dan Ibu yang dibawakan Jessica Mataheru. Tangis haru terlihat dari para siswa maupun orang tua yang menyaksikan perjalanan 3 tahun pendidikan akhirnya tercapai titik perpisahan. Tak hanya itu, malam pelepasan juga diramaikan dengan sesi penghargaan bagi kelas dan individu melalui awarding session. Beberapa kategori penghargaan yang diberikan diantaranya The Strongest Solidarity Award, The Most Ambitious Class Award, kemudian The Most Energetic Class Award, The Most Disciplined Class Award, hingga The Creative Excellence Award. Selain penghargaan kelas, panitia juga mengumumkan pasangan Prom King, Prom Queen, dan Best Couple yang dipilih melalui sistem voting digital oleh seluruh siswa. Acara kemudian ditutup dengan sesi foto bersama per kelas mulai dari 12F1 hingga 12F15. Dilanjutkan penampilan spesial Detox dan Entertainment Night sebagai malam kebersamaan terakhir angkatan 2026. Kepala SMA Negeri 1 Ambon, Dr. Randa Elaturiu dalam sambutannya menyampaikan pesan mendalam tentang karakter, penghormatan terhadap sejarah sekolah, hingga transformasi digital yang kini berkembang di SMA Negeri 1 Ambon. Ia menegaskan bahwa penghormatan terhadap pataka sekolah merupakan bentuk penghargaan kepada sejarah dan para pendahulu yang telah membangun nama besar SMA Negeri 1 Ambon. Menurutnya, simbol air pada pataka sekolah memiliki filosofi mendalam tentang kehidupan dan kebermanfaatan. Ia juga mengungkap perjalanan transformasi digital sekolah yang lahir dari tantangan saat pelaksanaan tes kemampuan akademik atau TKA pada November 2025 lalu. Keterbatasan internet dan perangkat komputer saat itu justru menjadi titik awal perubahan besar hingga SMA Negeri 1 Ambon dipercaya menjadi sekolah kandidat rujukan Google, satu-satunya di Provinsi Maluku. Dalam sambutannya, Kepala SMA Negeri 1 Ambon juga membeberkan sederet capaian membanggakan para siswa di bidang akademik. Sebanyak 5 siswa diterima di Universitas Indonesia,
3 siswa di Universitas Gadjah Mada, masing-masing 1 siswa di Universitas Pajajaran, Universitas Hasanuddin, dan Institut Pertanian Bogor. Selain itu, 46 siswa diterima di Universitas Patimura, sebagian besar pada Fakultas Kedokteran, serta 1 siswa diterima di Politeknik jurusan Arsitektur. Ia juga mengingatkan pentingnya kejujuran dan karakter dalam kehidupan. Menjelang akhir sambutannya, Dr. Randa Elatorio menjelaskan makna tema resonance echo. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Dr. Charlotta Singerin, menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Maluku untuk menjadikan SMA Negeri 1 Ambon sebagai sekolah unggulan dan kebanggaan daerah. Ia menekankan bahwa pendidikan tidak hanya soal kecerdasan akademik, tetapi juga tentang kasih, empati, dan karakter. Menurutnya, generasi muda Maluku harus memiliki ketahanan dan semangat persatuan dalam menghadapi tantangan hidup. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, hingga para orang tua yang dinilai berperan besar dalam membentuk generasi Maluku yang unggul. Tutup sambutannya, Charlotta Singerin berharap seluruh lulusan SMA Negeri 1 Ambon mampu membawa nama baik sekolah dan kembali membangun Maluku di masa depan. Hanya dengan hikmatmu pendidikan ini. Kami berdoa Bapa di sorga. Anugerah penyertaannya bagi anak-anak kita. Saya menggunakan istilah dalam keimanan saya sebagai seorang percaya Kristen Protestan bahwa anak adalah buah titipan Allah yang Allah titip bagi kita di sekolah, tapi juga bagi bapak ibu orang tua di rumah. Seandainya malam ini Tuhan bertanya kepada saya dan bapak ibu, apa yang telah kamu buat terhadap anak-anak buah titipan dalam tugas dan tanggung jawab kita bersama, baik sebagai orang tua maupun guru, maka kita akan serentak menjawab, kami telah melakukan tugas dan peran fungsi kami masing-masing. Boleh belajar dengan tekun dan turut mengukir masa depan Maluku pada waktunya. Kita akan berpisah 5 tahun ya, 4 sampai 5 tahun. Anak-anak harus menempa ilmu di pendidikan tinggi, perguruan tinggi, menjadi mahasiswa, dan akan kembali pulang ke SMA Negeri 1 Ambon. Saya kira SMA 1 punya banyak sejarah berhasil, banyak praktek baik. Ibu Dr. Charlotta Singerin SPD MDD, yang saya hormati Ibu Kepala SMA Negeri 1 Ambon, Dr. Randa Elatorio MSI. Berita lainnya, Tribuners, kondisi jembatan Inamarina tak prima, UPP Amahai sebut perlu evaluasi keberangkatan jemaah haji. Di tengah antusiasme ratusan masyarakat yang mengantar jemaah calon haji atau JCH Kabupaten Maluku Tengah, muncul pemandangan tak biasa saat momen keberangkatan JCH di Pelabuhan Inamarina, Kota Masohi. Tak seperti tahun sebelumnya, tepat Jumat 8 Mei 2026, ratusan masyarakat memadati jembatan di Pelabuhan Inamarina untuk melepas 47 jemaah calon haji menunaikan ibadah di Tanah Suci Mekah. Padahal kondisi jembatan diketahui tak prima dan berpotensi mengancam keselamatan jiwa. Hal itulah yang menimbulkan perbedaan pengaturan sirkulasi pengantar JCH dari tahun 2025. Di mana saat keberangkatan JCH di tahun lalu, para pengantar yang adalah kerabat jemaah calon haji dilarang memasuki area jembatan lantaran kerentanan dari sisi infrastruktur jembatan. Namun pada Jumat 8 Mei 2026, ratusan pengantar berhasil menerobos pagar pelabuhan dan memadati area jembatan. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran otoritas pelabuhan, dalam hal ini unit penyelenggara pelabuhan atau UPP kelas 3 Amahai.
Atas hal tersebut, UPP kelas 3 Amahai meminta agar panitia atau penyelenggara haji dapat mengevaluasi sirkulasi keberangkatan jemaah calon haji. Hal itu dikatakan Wakil Kepala UPP kelas 3 Amahai Husein Tuanaya saat diwawancarai tribunrambon.com di sela-sela memantau sirkulasi keberangkatan penumpang. Dikonfirmasi soal overload pengantar di dermaga dengan kondisi dermaga tak stabil, Tuanaya mengiyakan. Dikonfirmasi pula soal jadwal keberangkatan kapal, Tuanaya mengaku ada penumpang yang komplain dengan perubahan jadwal untuk pelayanan jemaah haji. Ia menyebut berjalan lancar, namun ke depan Tuanaya menyampaikan agar dilakukan rapat koordinasi lintas sektoral guna memastikan keberangkatan jemaah tanpa menimbulkan masalah lain. Tribunars Wabub Mario ajak warga Malten join Car Free Day tiap akhir pekan. Momen berkumpulnya masyarakat ada kalanya tidak dapat ditemui pada aktivitas keseharian. Terlebih saat masing-masing orang sibuk dengan pekerjaannya, alhasil di kesempatan Car Free Day Minggu 10 Mei 2026. Wakil Bupati Maluku Tengah Mario Lawalata mengajak masyarakat Maluku Tengah khususnya di Kota Masohi dan sekitarnya untuk join atau mengikuti Car Free Day. Event mingguan yang dimotori oleh Samudra UMKM. Pada momen tersebut, berbagai kegiatan positif dilangsungkan antara lain bazar UMKM, pemeriksaan kesehatan gratis, serta layanan administrasi kependudukan. Wakil Bupati Maluku Tengah Mario Lawalata mengatakan bahwa momen ini diharapkan dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Maluku Tengah khususnya di Kota Masohi. Menurutnya ajang ini dapat menjalin tali silaturahmi sekaligus masyarakat dapat meluangkan waktu bersama keluarga dan kerabat. Disampaikan selain kegiatan senam bersama dan jalan pagi, ada pula jajanan-jajanan dari pedagang lokal. Selain itu disediakan pelayanan khusus administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Maluku Tengah serta pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Maluku Tengah. Bagi Mario, inovasi seperti ini harus berani dilakukan demi menjangkau masyarakat, di mana ada kalanya masyarakat tak sempat mendapat pelayanan saat jam kantor. Ia berpendapat di hari-hari libur seperti hari Minggu dapat menjadi momen masyarakat untuk datang berkumpul atau sekedar menunaikan keperluan mereka. Wakil Bupati Maluku Tengah itu mengajak warga Kota Masohi dan sekitarnya untuk ikut kegiatan Car Free Day yang dilaksanakan setiap akhir pekan. Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada Samudra UMKM yang konsisten menjalankan kegiatan seperti ini. Yang pasti bahwa saya Mario Lawalata, Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah, mengajak seluruh masyarakat yang ada di Kota Masohi ini untuk ikut dalam kegiatan Car Free Day yang dilakukan setiap hari Minggu, dan ini sangat bagus dan sangat baik sekali. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia Samudra UMKM yang selalu menjaga kegiatan ini terus berjalan. Karena kalau tidak ada mereka dan teman-teman OPD ini, saya rasa ini tidak berjalan.
Kita ke berita terakhir, Tribuners, longsor di Werinama ancam akses warga, masyarakat minta perhatian Pemprov. Warga negeri Batuasa, Kecamatan Werinama, Kabupaten Seram bagian timur SPT, meminta perhatian pemerintah Provinsi Maluku segera menangani longsor yang terjadi di kawasan Hatumeten. Pasalnya longsor tersebut berada di jalur utama penghubung sejumlah desa menuju Kecamatan Werinama. Warga mengaku longsor tersebut sebenarnya sudah terjadi cukup lama, namun hingga kini belum mendapat penanganan serius dari pemerintah daerah maupun provinsi. Kondisi jalan disebut semakin rusak saat hujan besar turun dan gelombang musim timur mulai melanda wilayah pesisir SPT. Selain badan jalan yang rawan amblas, warga juga khawatir kerusakan jembatan di sekitar lokasi dapat memutus akses transportasi masyarakat. Ia mengatakan jalur tersebut merupakan akses vital bagi masyarakat dari sejumlah desa dan dusun di wilayah Werinama. Menurutnya bukan hanya warga Batuasa yang terdampak, tetapi juga masyarakat dari desa Tobo, Osong, Gusalau, Tum, hingga Tehoru yang menggunakan jalur tersebut untuk aktivitas sehari-hari. Arpen juga menyampaikan harapan khusus kepada Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat yang disebutnya sebagai putra asal Werinama agar lebih memperhatikan kondisi masyarakat di daerah tersebut. Diketahui lokasi longsor berada di kawasan Gunung Hatumeten, tepat di sekitar Kampung Hatumeten, Kecamatan Werinama. Masyarakat berharap pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi segera turun meninjau lokasi dan melakukan penanganan darurat sebelum terjadi kerusakan yang lebih besar. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kepesanan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 11 Mei 2026. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Melisa Besi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.